Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap Domenico Selmuri, kelas D semester 6, dengan NIM 1803030158, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan mereview buku tentang politik nuklir dan senjata oleh Andre Vater sebagai tugas pertama dalam mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. The Politics of Nuclear Weapons adalah buku yang memiliki berbagai pemaparan materi yang di dalamnya terkandung mulai dari menarik ikatan, kemudian penemuan ilmiah yang mendasar dan dijelaskan secara kejelasan, dan kelahiran masalah politik yang sampai pada saat ini masih relevan dan seperti halnya lebih dari 70 tahun yang lalu. Dan ini merupakan sumber daya yang sangat baik bagi siswa yang mencari pemahaman lebih baik tentang senjata yang telah mendominasi keamanan dan strategi internasional sejak 1945, dan sangat cocok untuk sarjana maupun pasca sarjana tingkat lanjut. Nah, itu bergulat secara efektif dengan literatur, penelitian yang luas dan kompleks perdebatan, kebijakan, dan memberikan pengantar yang kuat untuk kedua teknologi dan aspek strategis persenjataan nuklir. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama, apa itu senjata nuklir dan mengapa nuklir tersebut sangat kuat. Nah, sementara kebanyakan orang mungkin memiliki pemahaman umum tentang senjata nuklir bahwa mereka mampu menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang sangat besar jika digunakan. Dan dua-duanya itu dijatuhkan di Jepang dan pada tahun 1945. Nah, mengapa begitu kuat, penuh, dan memang betapa kuatnya mereka seringkali kurang dipahami dengan baik. Demikian juga fakta bahwa perangkat nuklir jatuh di Hiroshima dan Nagasaki adalah jenis senjata nuklir yang berbeda dan jumlahnya jauh lebih sedikit dan lebih kuat dari senjata yang digunakan oleh semua negara bersenjata yang pada saat ini digunakan. Dan memang sejak 1960-an mungkin sudah ada cukup banyak senjata nuklir yang digunakan untuk menghancurkan seluruh planet jika pernah digunakan. Kemudian ilmu nuklir, uranium, plutonium, dan fisi nuklir. Sementara ilmu nuklir mungkin tampak sebagai tempat yang menakutkan untuk memulai berdiri politik senjata nuklir. Nah, itu tetap fundamental untuk menghargai dinamika dan debat yang mengelilingi akuisisi mereka, peran, penggunaan, pengelolaan, dan kemungkinan pemberantasan. Karena itu, sebagai sarjana politik nuklir dan strategi nuklir penting untuk memahami beberapa dasar tentang bagaimana dan mengapa nuklir bekerja. Nah, secara khusus penting untuk diketahui bahwa bahan apa yang dibutuhkan dan diperlukan ketika pembuatan nuklir, dan mengapa senjata nuklir itu menghasilkan begitu banyak tenaga. Nah, mereka yang mencari pemahaman seperti ini lebih dalam lagi ilmu yang harus dipelajari di balik bom memiliki kekayaan sumber daya lain. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari atom-atom kecil. Atom-atom ini terbuat dari inti atau mengandung proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti. Ledakan nuklir dapat menjadi ketika inti atom sebuah isotop tidak stabil dan unsur kimia tertentu, atau dapat memiliki unsur kimia isotop berbeda dengan jumlah neutron berbeda. Dibombardir neutron ekstra menyebabkan atom terpecah fisi. Nah, sebagai hasil dari pemisahan ini, inti atau yang telah tidak stabil oleh tambahan neutron dipaksa untuk memancarkan neutron untuk mempertahankan keseimbangan atomnya. Jika cukup banyak atom ini ditempatkan bersama-sama atau dikenal sebagai massa kritis, mereka dapat menghasilkan reaksi rantai nuklir di mana neutron yang dipancarkan dari atom A membombardir atom B. Nah, menyebabkan atom B untuk fisi dan memancarkan neutron adalah lebih
lanjut yang dapat membombardir atom C dan mungkin juga D. Dengan demikian, bahan fisi yang cukup atau unsur kimia yang akan menjalani fisi, dan ini merupakan bisa menjadi reaksi berantai mandiri. Yang terpenting adalah sebagai hasil dari setiap fisi, sejumlah besar energi dilepaskan, seperti panas. Nah, jika diproses dilakukan dengan cara yang terkendali, alirannya stabil, energi dapat dihasilkan, misalnya digunakan untuk tenaga nuklir tanaman, untuk mendorong kapal, selam, atau kapal seperti panas dari reaksi mendidih air ke menciptakan uap yang menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga. Tetapi, jika itu dilakukan cukup cepat, proses ini dapat digunakan untuk menghasilkan ledakan yang sangat besar. Akibatnya, salah satu tantangan ilmiah besar pertama dalam membuat nuklir bom adalah cara mengontrol reaksi nuklir yang terjadi di antara atom dari unsur kimia tertentu, dan kemudian mencari untuk memaksimalkan energi yang dihasilkan. Nah, jika reaksinya terlalu lambat, panas yang dihasilkan akan berarti bahwa sebagian besar fisil atau isotop kimia tertentu akan menjadi terbakar, meleleh, atau dihancurkan sebelum dapat sepenuhnya fisi, yang akan mengurangi energi yang dilepaskan dan karenanya kekuatan ledakan. Kemudian kejadian bom dari Manhattan, proyek uji Tritunggal. Bom nuklir berasal dari dua penemuan ilmiah revolusioner awal pada abad ke-20. Yang pertama adalah teori spesial Albert Einstein relativitas pada tahun 1905. Nah, kedua adalah penemuan inti atom oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Disatukan penutup membuka jalan bagi kemungkinan bom dengan kerusakan destruktif kapasitas. Memang, gagasan tentang bom atom dieksplorasi oleh H.G. Wells adalah novel fiksi ilmiah futuristiknya The World Set Free yang diterbitkan pada tahun 1914. Namun, baru pada tahun 1938, ahli kimia Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengamati bahwa ketika atom uranium dibombardir dengan saraf neutron, yang fisi akan terjadi di nukleus, nah menyebabkan lebih banyak neutron dipancarkan dan sejumlah besar energi yang akan dilepaskan. Proses dapat diulang sehingga reaksi berantai atau teori rantai berantai nuklir pertama kali diteorikan oleh Leo Szilard pada tahun 1933, dimulai di mana neutron yang dilepaskan oleh satu atom akan merangsang atom berikutnya, dan seterusnya begitu pula. Nah, suatu proses dikenal sebagai transmutasi atau konversi satu isotop kimia menjadi lain. Setiap peristiwa akan melepaskan energi yang ditempatkan bersama-sama dapat menghasilkan energi semula besar. Nah, berpotensi ribuan atau bahkan jutaan kali lebih kuat per atom daripada dinamit konvensional atau TNT. Nah, penemuan ini dipublikasikan oleh Hahn dan Strassmann pada tahun 1938 dan tidak lama kemudian diteorikan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch. Berarti bahwa potensi teoristial mengembangkan bom nuklir selarang telah menjadi kemungkinan nyata, dan dengan dunia yang tampaknya berada di ambang perang. Kemudian revolusi nuklir, pencegahan nuklir, dan dilema keamanan. Gagasan revolusi nuklir mengisyaratkan hal yang sangat merusak. Kapasitas senjata nuklir secara fundamental mengubah cara berpikir negara tentang politik internasional. Perang besar antar negara bagian tidak bisa lagi berjalan pilihan kebijakan karena permusuhan massal dan korban jiwa yang akan ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir. Senjata nuklir telah bergeser secara fundamental keseimbangan antara serangan dan pertahanan, yang berarti bahwa lebih sedikitnya bisa diperoleh dari memulai permusuhan terhadap negara bagian lain. Sebagai alih strategi
sebagai ahli strategi Amerika Serikat, Bernard Brodier menuliskannya pada tahun 1946, sejauh ini tujuan utama militer kita membentukkan telah memenangkan perang. Mulai sekarang tujuan utama haruslah untuk uh, menghindarinya. Keyakinannya adalah bahwa senjata nuklir dulu dan akan menjadi terlalu kuat untuk digunakan, terutama sebagai yang jauh lebih kuat bom fusi menggantikan bom fisi dari tahun 1950-an dan seterusnya. Meskipun ada banyak upaya untuk memikirkan kembali revolusi nuklir, teori pasti memiliki keterbatasannya, dan gagasan tentang penggabungan penggunaan nuklir terbatas menjadi taktik militer tidak pernah benar-benar hilang. Dampaknya dari perubahan tersebut, teknologi dan kebijakan yang terjadi pada tahun 1945 adalah negara bagian itu mulai berpikir tentang pencegahan atau mencegah penggunaan senjata sebagai lawan untuk pertahanan dan perang. Meskipun demikian, seperti yang telah kita lihat, pencegahan perlu melibatkan perencanaan penggunaan nuklir yang begitu dalam. Meskipun demikian, serangan di Hiroshima dan Nagasaki kebanyakan ahli akan setuju bahwa fungsi utama senjata nuklir adalah menentukan range. Negara membangun senjata nuklir untuk mencegah negara lain menggunakan senjata nuklir atau bentuk kekerasan atau paksaan lainnya terhadap kejadian yang menimpa pada negara tersebut. Di dalam skenario, tidak ada pemimpin atau negara rasional yang akan memilih untuk menyerang senjata nuklir lawan selama mereka percaya bahwa lawan ini bisa menghancurkan mereka dalam serangan nuklir balasan. Akibatnya, agar pencegahan nuklir berhasil, maka negara bersenjata nuklir tersebut harus dapat dipercaya baik niat maupun kemampuannya untuk menggunakan senjata nuklir sebagai balasan atas serangan, atau mungkin tapi tidak hanya melibatkan senjata nuklir. Pada dasarnya, untuk dicegah, calon penyerang harus diyakinkan bahwa negara bersenjata nuklir yang dimaksud akan memilih untuk melakukan membalas dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan nuklir yang cukup akan selamat dari serangan pertama kejutan untuk melakukan ini. Nah, mencegah ancaman ini melakukan pemilihan oleh karena itu pemikiran dan niat yang dapat dipercaya untuk menggunakan senjata nuklir menjadi landasan utama pencegahan nuklir. Dengan demikian, apakah karena keberuntungan atau penilaian itu luar biasa? Paradoks sama nuklir adalah bahwa negara-negara terutama, meskipun tidak selalu membangun senjata nuklir dan merencanakan bagaimana mereka akan digunakan dengan harapan dilakukan sehingga mereka tidak perlu menggunakannya. Kebutuhan yang dirasakan untuk memilih penangkal nuklir yang kredibel, yaitu bisa selamat dari serangan pertama yang mengejutkan dari musuh, tentu saja tidak terjadi dalam ruang hampa. Tindakan yang diambil untuk meningkatkan kredibilitas seseorang kekuatan nuklir seperti dengan membangun lebih banyak hulu ledak menjadi kekuatan lebih tinggi dalam status siaga, atau membangun berbagai jenis sistem pengiriman, misalnya harus memilih efek ketukan bagi fenomen bagi pemikiran dan nuklir, perhitungan pencegahan negara bagian lain. Fenomena ini dikenal sebagai dilema keamanan dan dapat menyebabkan skenario strategis yang sangat tidak stabil. Sebagian negara akan bersenjata nuklir bersaing untuk keunggulan dan keuntungan militer, dan karena itu kredibilitas melalui perlombaan senjata nuklir. Kemudian postur nuklir dan penargetan nuklir. Meskipun komitmen untuk pencegahan nuklir adalah istilah yang mencakup semua hal, cara tertentu di mana satu negara berusaha untuk mencapai ini dan merancang determinasinya kekuatan sewa bisa sangat bervariasi. Nah, keputusan itu harus dibuat tentang keseluruhan. Tujuan gaya nuklir, jenis, jumlah, dan doktrin operasionalnya senjata ini, tingkat kesiapan dan kewaspadaan kekuatan tersebut perlu juga dijaga, sehingga siapa dan apa yang perlu dicegah dengan senjata ini.
Nah, masing-masing keputusan memiliki implikasi untuk strategi nuklir secara keseluruhan, dan masing-masing ditentukan oleh faktor-faktor tertentu berkaitan dengan persyaratan strategis yang dirasakan. Nah, konsep pencegahan nuklir dapat dianggap melibatkan berbagai hal, jenis postur nuklir, yaitu pemikiran dan strategi yang mendasari kegunaan dan peran senjata nuklir untuk suatu negara. Dalam skenario terburuk yang disediakan oleh aktor negara bisa menyebabkan banyak kerusakan jika diledakkan di kota besar, dan bahkan bom kotor konvensional pun bisa menyebabkan gangguan dan kepanikan yang sangat signifikan. Komando sipil yang kuat atas nuklir kekuatan, material, dan keahlian karena itu merupakan suatu keharusan. Konon, ada beberapa bidang dunia di mana dianggap perlu untuk menjaga kekuatan nuklir tetap waspada. Alasannya keamanan nasional yang asli. Sementara kemanjuran senjata nuklir semakin ditantang di sejumlah tingkatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada normatif, politik, ekonomi, dan militer teknologi maksudnya. Ini tidak berarti bahwa mereka akan hilang kapan saja segera. Penyebaran zona bebas senjata nuklir, kesepakatan sebuah nuklir senjata larangan, perjanjian, dan pastikan langkah ke arah ini. Tetapi ketergantungan terus berlanjut, tenaga nuklir berarti cenderung dihadapkan pada prospek laten kekuatan nuklir lagi dalam waktu dekat, sehingga terlepas dari apa yang terjadi dengan negara Iran. Begitu pula perkembangan kemampuan nuklir tidak akan banyak membantu permasalahan yang terkait dengan jaringan nuklir, sehingga terlarang berhasil dieksploitasi oleh Aki, Kan, dan lain di masa lalu. Mungkin saja keahlian nuklir dan teknologi akan menyebar di masa depan. Namun, dan pada akhirnya tentu saja kita tidak bisa melampiaskan senjata nuklir dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Meskipun ini belum tentu mencegah peluncuran senjata di awal dekade ketiga abad ke-20. Ada perasaan bahwa tantangan nuklir global berada di titik puncak yang signifikan. Bahkan mungkin para pergeseran digmatis ini didorong oleh sejumlah dinamika yang sangat kuat. Yang pertama, dampak teknologi yang mengganggu dan muncul baik dari segi rakit sistem senjata nuklir dan non-nuklir, baru dan global digital waktu pada konteks nuklir, yang mungkin menantang banyak aksioma politik sentral tatanan nuklir. Kemudian kita masuk ke kedua, kesimpulan yang tiba-tiba untuk senjata nuklir. Proses kontrol dimulai pada 1960-an yang telah melihat perlombaan senjata perang dingin di bawah semacam kendali dan total persediaan nuklir di bawah kerendahan terendah sejak 1950-an. Sebaliknya pada saat penulisan, semua bersenjata nuklir negara modernisasi dan dalam beberapa kasus memperluas kekuatan nuklir mereka. Kemudian yang ketiga, dan terkait dengan ini, tampaknya kita telah mencapai akhir dari periode terbaru dari minat global yang tulus dalam peluncuran senjata nuklir dengan perjanjian pelarangan nuklir 2017 mungkin sedang menjadi puncaknya. Kita masuk pada yang keempat, sepertinya kita sedang memasuki era baru politik dan persaingan kekuatan besar, di mana persaingan dan haus kekuasaan telah menggantikan diplomasi, pengekangan, dan membangun kepercayaan sebagai mata politik nuklir internasional. Kita masuk yang kelima, kita masuk dalam era di mana peran manusia dan mesin dalam politik nuklir global mungkin mulai bergeser dengan otomatisasi proses yang lebih besar, senjata sistem mungkin pengambilan keputusan menggantikan apa yang telah historis menjadi fenomena nuklir yang sangat manusiawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih.